Legenda timnas Indonesia Bambang Pamungkas beberapa waktu lalu pernah berbicara tentang pelatih untuk tim Garuda yang pada saat ini nampaknya sukses dibuktikan oleh Sintayong. Ia, pendukung timnas Indonesia, pasti mengenal sosok striker yang melegenda bersama Persija Jakarta ini. Sepanjang karirnya, Bambang Pamungkas telah mencetak 38 gol dari 87 laga bersama timnas Indonesia di level senior. Dia merupakan pencetak gol kemenangan ketika timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1 di Piala Asia 2007 silam. Bambang Pamungkas telah pensiun sebagai pesepak bola sejak akhir 2019 silam. Namun begitu, dia masih memantau timnas Indonesia. Selama 13 tahun membela timnas Indonesia, Bambang Pamungkas telah mengalami dilatih oleh 11 pelatih berbeda. Pemain yang akrab disapa BP ini pernah mengutarakan keresahannya ketika timnas Indonesia terlalu sering berganti pelatih. Menurut BP, para pelatih tidak bisa berprestasi dengan tuntutan instan. PSSI harus melihat dari segi progres yang diberikan oleh sang pelatih. Ya, kita masih selalu berpikir instan tentang hasil. Itu satu hal yang harus kita ubah. Kita punya pelatih bagus, terutama pelatih tim nasional. Pelatih bagus, progresnya bagus, tapi karena tidak juara, akhirnya diganti. Anda bisa bayangkan, saya di tim nasional itu 13 tahun, dan selama itu sudah ada 11 pelatih. Jadi rata-rata itu setahun 2 bulan atau 3 bulan sudah diganti. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita kontrak jangka panjang, kita lihat progresnya, baru kita tentukan dia itu berhasil atau tidak. Karena jika sang pemain sudah beradaptasi, namun tiba-tiba pelatihnya diganti, ya berubah lagi. Itulah yang menyebabkan progres kita tersendat. Ya salah satunya gara-gara itu hanya pendapat saya pribadi, ujar Bambang Pamungkas. Setelah BP mengutarakan pikirannya kepada media, timnas Indonesia telah mengalami perkembangan di bawah asuhan Sintayong. Tak seperti pelatih-pelatih terdahulu, Sintayong dipercaya PSSI untuk tetap melatih terlepas dari kegagalan demi kegagalan, sebut saja menjuarai Piala AFF. Sintayong ditunjuk pada akhir 2019 dan dia masih melatih hingga kini. Hasilnya timnas Indonesia mengalami progres yang signifikan. Sintayong berhasil membuktikan bahwa kepercayaan jangka panjang seperti yang dibicarakan oleh Bambang Pamungkas mampu memberikan progres yang nyata untuk timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia JIJ punya keyakinan timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia suatu saat nanti. Berkaca pada tim nasional Maroko di Piala Dunia 2022, ia melihat skuad Garuda punya kans yang sama. Back klub seri B Venezia itu merupakan satu dari segelintir pemain keturunan yang telah dinaturalisasi PSSI demi memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran JIJ dan beberapa pemain keturunan lain terbukti meningkatkan kekuatan timnas Indonesia secara instan. Terkini, timnas Indonesia bahkan berpeluang besar untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Vietnam secara back-to-back pada Maret lalu. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Jakarta sebelum membantai lawannya 3 gol tanpa balas di Hanoi. JIJ melihat timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Potensi pemain lokal berbakat ditambah dengan darah keturunan disebutnya akan membuat tim merah putih menembus Piala Dunia. JIJ yakin bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang membanggakan di kancah sepak bola internasional. Ia berharap dapat terus berkontribusi untuk timnas Indonesia dan mengantarkan tim ini ke level yang lebih tinggi. Prestasi Maroko diharapkan bisa menular ke timnas Indonesia. Para pemain lokal Indonesia memiliki bakat sepak bola yang luar biasa, dan sekarang semakin banyak pemain keturunan Indonesia dari Eropa yang bergabung dengan timnas. Hal ini mengingatkan saya pada Maroko yang sukses lolos ke Piala Dunia 2022 dengan strategi serupa, ujar JIJ. Pelatih timnas Yordania U23 Abu Zema menargetkan posisi 3 besar Piala Asia U23 2024. Sebagai informasi, Yordania tergabung dalam grup A Piala Asia U23 2024. Hal ini membuat Yordania harus bersaing dengan timnas U23 Indonesia. Selain dihuni Indonesia, grup A juga dihuni oleh Qatar dan Australia. Terkait persaingan grup A, Abu Zema merasa sangat optimis timnya mampu lolos ke babak selanjutnya. Hal tersebut tak terlepas dari keberhasilan timnas senior Yordania menembus final Piala Asia 2024. Abu Zema berharap prestasi timnas Yordania senior bisa menular ke timnya. Wajar jika apa yang diraih timnas Yordania, prestasi tersebut menimbulkan ekspektasi di kalangan supporter Yordania. Namun kami pikir ini akan berdampak positif pada kami,
kami telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari tim nasional senior. Tetapi ini adalah kompetisi yang berbeda, tujuannya berbeda, potensi dan kemampuan para pemain berbeda-beda. Jadi kami akan menyiapkan dengan cara yang sangat positif, dan kami akan bekerja tanpa tekanan apapun. Saya harap ini menjadi motivasi, ujar Abu Jema. Abu Jema menegaskan bahwa target timnya adalah menembus 3 besar Piala Asia U23 2024. Hal tersebut bertujuan demi mengamankan tiket lolos langsung ke Olimpiade 2024. Timnas Thailand U23 menggunakan jasa pemain keturunan untuk mengarungi Piala Asia U23 2024. Salah satunya adalah Erawan Garnier. Erawan Garnier usianya masih muda banget, yakni 18 tahun. Ia bermain untuk klub muda ternama Prancis, yakni Olympique Lyon U19. Ia pemain reguler di Lyon U19. Pemain 1,8 meter itu telah tampil 15 kali di ajang Championat Nasional U19 musim ini dengan menyumbang 5 gol. Namun, nama Erawan Garnier membuat sebagian netizen Indonesia salah fokus, sebab alih-alih khas Thailand, nama Erawan lebih familiar dengan nama di Indonesia. Meski begitu, tentu Erawan Garnier tidak memiliki darah Indonesia. Ia kini merupakan pemain keturunan Thailand dan telah memiliki paspor negara tersebut. Di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Thailand tergabung di grup C bersama juara bertahan Arab Saudi, Irak, dan Tajikistan. Pengalaman Erawan Garnier di Eropa diharapkan bisa memberikan efek positif untuk Thailand dalam melawan negara-negara tangguh di Asia. Nama seorang Emil Audero Mulyadi kembali melambung di kalangan para pencinta sepak bola nasional dalam 2 hari ini. Hal tersebut tak terlepas dari unggahan Ketum PSSI Erick Thohir di akun Instagramnya. Mantan presiden klub Inter Milan tersebut menampilkan foto dirinya dengan Emil Audero dengan posisi bersalaman. Imbas dari unggahan tersebut, para penggemar sepak bola nasional pun berspekulasi perihal perpindahan kewarganegaraan kiper Sampdoria yang dipinjamkan ke Inter Milan tersebut. Jika benar Emil Audero berganti kewarganegaraan dan bisa memperkuat timnas Indonesia, sang pemain akan membawa 2 dampak sekaligus. Selain sisi positif, kehadiran Emil Audero di timnas Garuda juga akan menghadirkan sisi negatif. Dilihat dari sisi kualitas, kehadiran seorang Emil Audero Mulyadi ke timnas Indonesia sudah dipastikan akan mendatangkan sisi positif bagi kekuatan skuad Garuda. Dengan pengalamannya bermain di Liga Italia Serie A yang masih menjadi salah satu liga terbaik di benua Eropa, Emil akan semakin memperkokoh barisan penjaga gawang yang dimiliki oleh timnas Merah Putih. Tak hanya itu saja, kehadiran Emil Audero yang memiliki segudang pengalaman di pentas persepak bolaan Eropa juga bisa dimanfaatkan oleh kiper-kiper lainnya untuk transfer ilmu. Sayangnya, tak hanya dampak positif yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia jika Emil bergabung ke skuad, dampak negatif pun akan menyertai kehadiran sang pemain. Dampak negatif yang paling mencolok dari kehadiran Emil Audero adalah dirinya akan mematikan persaingan sebagai kiper utama di sektor penjaga gawang. Hal ini tak lain disebabkan keinginan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong, di mana dirinya pernah menjanjikan posisi utama di bawah Mister Gawang jika Emil Audero menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi akan sangat mungkin dengan kehadiran Emil Audero nanti, para penjaga gawang yang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia hanya akan meramaikan persaingan menjadi penjaga gawang kedua, karena posisi kiper utama sudah hampir pasti menjadi milik dari Emil Audero. Bek timnas Indonesia J.I. Jez mengungkapkan alasannya bermain di Liga Italia. Saat ini J.I. Jez bermain untuk klub kasta kedua Italia yaitu Venezia FC. Pemain kelahiran Merlo, Belanda itu bergabung dengan Venezia FC pada Juli 2023. Sebelumnya, ia bermain untuk klub Belanda FC Eindhoven dan Go Ahead. J.I. Jez pun membeberkan perbedaan bermain sepak bola di Italia dan Belanda. Meskipun suhu di sini tidak selalu 30 derajat, mentalitas masyarakatnya juga berbeda dan cara bermain sepak bola juga berbeda. Di Belanda kami ingin menyelesaikan segala sesuatu di lapangan dengan cara bermain sepak bola. Di sini hal itu kurang penting, ini soal kemenangan. Saya ingin pergi ke Italia karena ini adalah negara di mana Anda bisa menjadi lebih baik sebagai seorang bek. Mereka bekerja pada detail terkecil. Saya telah belajar banyak, namun saya menyadari bahwa saya masih jauh dari sana. Bersama tim, kami berada di urutan keempat di seri B, dan dengan 4 pertandingan tersisa, apapun bisa terjadi, ujar J.I. Jez.
Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.